Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mengkaji ilmu agama ini menjadi penyebab atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi hamba-hamba yang dicintai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik atau kehendak kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, salah satunya adalah dengan cara Allah jadikan hamba tersebut adalah hamba yang faqih, hamba yang faham di dalam ilmu agama. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikiran kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya ketika hamba tersebut diberikan dunia kepadanya. Jangan sampai kita beranggapan ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia sebagai penguasa di negerinya misalkan, atau menjadi orang yang pesohor dan tersohor misalkan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faqih, hamba yang faham di dalam ilmu agama. Karena ilmu agama ini Allah hanya memberikan kepada orang-orang dan hamba-hamba yang diinginkan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan al-hikmah, pemahaman dalam ilmu agama, may yasha kepada orang-orang yang Allah inginkan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi ketika seseorang diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan hikmah oleh Allah, salah satunya adalah ilmu al-fiqhu, pemahaman dalam agama, maka orang tersebut telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk ke bab yang baru ya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, babu majaa fi gurbatil islami wa fadlil ghuraba. Bab majaa, apa-apa yang datang di dalam gurbatil Islam, terasingnya Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menulis dalam babnya babu majaa fi gurbatil Islam, bab tentang keterasingan Islam, wa fadlil ghuraba, dan bab tentang keutamaan orang-orang yang asing, tentang keutamaan orang-orang yang asing. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, maka tentunya al-ghuraba, taib, beliau mengatakan al-gharib huwa nadir.
Gharib itu artinya adalah nadir atau jarang. Wa huwal insanu alladhi yakunu fi baladin ghairu baladihi. Dan ghuraba ini bisa jadi adalah seseorang yang dia berada di sebuah negeri yang mana negeri itu bukan negerinya, maka dikatakan dia terasing di negeri itu. Au yakunu ma'unasin laysu min jinsihi, atau berada dia di sebuah kelompok jenis manusia dan dia bukan termasuk jadi jenis itu, maka dia akan merasa terasing karena beda jenisnya. Taib. Maka ini dikatakan apa? Terasing. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Abdullah bin Umar di dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seakan-akan kau adalah orang asing. Aw 'abirus sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, ya, maka hendaklah di dunia ini seperti kondisi seorang yang asing atau sedang melakukan perjalanan. Ya, karena orang yang asing atau sedang melakukan perjalanan, dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya. Dia akan menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan saja. Maka seseorang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan, ketika singgah di sebuah tempat, ya, maka dia anggap itu hanya tempat persinggahan, tujuannya bukan itu, maka itulah dunia. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya kannaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing, ya, orang yang asing, karena dia bukan penduduk orang tempat tinggal di sana, maka dia terasing dari orang-orang yang tinggal di sana. Dan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana Islam dalam sebuah hadis, badal islamu ghariban, awal mula Islam itu adalah asing, wa sayaudu ghariba kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Ketika ditanya siapa orang asing itu ya Rasulullah, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang asing adalah orang-orang yang berbuat baik ketika manusia berbuat jelek. Ada riwayatnya alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Ada riwayat lagi alladzina yasluhuna ma'afsadan nas. Jadi orang-orang yang berbuat baik ketika manusia berbuat jelek. Ada arti lainnya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan ketika manusia berbuat kejelekan, atau memperbaiki manusia ketika mereka berbuat jelek. Maka ini masuk ke dalam ghariba. Kata Syekh Shalih Fauzan, karena tentunya di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah itu sendirian. Dan orang yang mula-mula mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan para laki-laki, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan Bilal. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang siapa yang mengikutimu, maka Rasul mengatakan al-abdu wal hurru, yang mengikuti saya adalah seorang budak dan seorang merdeka. Maksudnya adalah Bilal dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian apa? Bertambah dan seterusnya sampai banyak dari kalangan sahabat kemudian masuk Islam. Tetapi tentunya awal mula Islam adalah apa? Adalah asing. Taib. Kemudian setelah membawakan bab, beliau rahimahullahu taala membawakan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam surat Hud. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasad fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Ya, ini kita bisa lihat dalam surat Al-Hud ayat 116 ya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum." Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian ulu baqiyatin, orang-orang yang diberikan kelebihan, artinya orang-orang yang diberikan keutamaan, orang-orang yang diberikan ilmu,
Yanhauna 'anil fasadi fil ard. Mereka melarang manusia-manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit ya yang kami selamatkan dari mereka. Kecuali sedikit yang kami selamatkan dari mereka. Artinya di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dibawakan apa namanya ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tidak ada orang-orang sebelum kalian yang mempunyai keutamaan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yanhauna 'anil fasadi fil ard, melarang dari kemungkaran dan memerintahkan kebaikan. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Maka dibawakan ayat ini oleh rahimahullahu taala bahwasanya termasuk ghuraba. Dari pengertian ghuraba adalah orang-orang yang senantiasa apa? Yang senantiasa melarang manusia dari kejelekan dan memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Ya, maka ini termasuk apa? Definisi daripada ghuraba yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nanti kemudian Syekh akan membawakan dalil-dalil yang lainnya ya tentang definisi dan pengertian dari ghuraba. Salah satunya adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang mereka yuslihun. Jadi ada aslaha yuslihu, ada saluha yasluhu. Kalau aslaha artinya berbuat islah, memperbaiki manusia, memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Tapi kalau aslaha yasluhu, saluha yasluhu, artinya dia berbuat baik, dia sendiri yang berbuat baik ketika manusia berbuat jelek. Tapi dua makna ini dalam hadis nanti akan disebutkan, itu dua-duanya datang dari Rasulullah. Jadi pengertian ghuraba itu adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik ketika mereka berbuat jelek. Dan juga ghuraba adalah alladzina yasluhun. Kalau tadi lafadznya yuslihun dengan apa? Dengan sighah mutaaddi gitu ya. Kalau ini lafadznya apa? Lazim, yasluhun. Artinya mereka ghuraba adalah orang-orang yang berbuat baik ketika manusia berbuat jelek. Tetapi dari mana hadis yang di atas sebelumnya, alladzina yuslihun, yaitu orang-orang yang memerintahkan manusia berbuat baik. Maka salah satu definisi al-ghuraba adalah orang yang senantiasa mengajak manusia berbuat baik dan melarang mereka daripada kemungkaran. Maka ini salah satu ayat yang dibawakan oleh Syekh ya rahimahullahu taala tentang apa? Definisi daripada ghuraba. Kemudian dikatakan illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit yang kami selamatkan dari mereka. Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalla hadza ala anna man ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari yanju idza ja'al 'adzabu. Maka ayat ini menunjukkan dalil tentang barang siapa yang memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, dia akan selamat ketika adab itu datang. Wa amal ladzi la ya'muru wa la yanha fa innahu yahluku atau yahliku walau kana minas solihin. Maka adapun orang-orang yang tidak memerintahkan kepada berbuat baik dan tidak melarang dari kemungkaran, maka dia pun akan kena azabnya, akan kena imbas ketika azab itu datang. Walau kana minas solihin, walaupun dia termasuk orang soleh. Makanya Nabi SAW boleh mengatakan, ya, idza ra'aita dzalima falam ta'khud biyadayhi fausaka an ya'ummahumullahu biiqabin minhu. Ketika kamu melihat kezaliman dan kamu tidak mengambil tangannya, artinya tidak menasihati dengan lisan atau mencegah dengan tangan atau mengingkari dengan hati kita, ini adalah kemungkaran, tidak kita lakukan tiga proses ini, maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'awsaka an ya'ummahumullahu biiqabin minhu. Maka takutlah akan turunnya azab yang sifatnya umum, artinya mencakup semua. Orang saleh pun akan kena. Sebagaimana salah satu istri Nabi SAW beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anu laku wa fina solihun, apakah kami akan dihancurkan oleh Allah padahal di antara kami ada orang-orang soleh? Naam, kata Rasul. Idza kathural khabath, apabila kerusakan
sudah mulai menyebar. Artinya tidak ada lagi orang-orang yang berbuat apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu dikatakan oleh Syekh rahimahullah termasuk apa? Definisi ghuraba. Definisi orang atau Islam yang gharib. Karena akan ada masa di mana orang yang, kalau bahasa Sunda nama genggerahan kabatur, dianggap apa? Dianggap sok suci. Ya, ketika kita justru mengingatkan orang lain untuk berbuat baik, melarang orang lain untuk berbuat jelek, kita malah dituduh apa? Ya, ikut-ikut campur, ikut-ikutan, sok suci, asa paling benar dan lain sebagainya. Padahal apa? Kita melakukan kewajiban kita selaku kaum muslimin. Kecuali yang melakukan kemungkarannya bukan muslim, dia orang kafir, sudah biarkan saja mereka. Karena memang kata Allah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tetapi ketika kalian masih berstatus muslim, masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih ada kewajiban bagi kami untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau itu tidak ada, ya sebagaimana ayat dan hadis yang tadi disampaikan, itu azab akan menimpa kita semuanya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab, kepada musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi juga menimpa orang-orang yang tidak zalim. Artinya orang baik-baik pun bisa kena kalau dia apa? Diam dari kemungkaran. Kalau dia apa? Diam dari kemungkaran. Kita tahu bagaimana kaum Samud, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan suara yang memekik gitu ya, yang sampai kemudian mematikan mereka, bergelimpangan mereka. Apa dosa mereka? Salah satunya selain mereka mengingkari nabinya ketika itu, salah satunya adalah mereka menyembelih unta Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berselisih masalah air, yang kemudian Allah uji dengan apa? Dengan unta Allah. Padahal unta Allah hanya satu bagian, 1 hari saja, selebihnya mereka airnya. Tapi karena keserakan manusia, kemudian apa? Mereka mengatakan kita sembelih saja unta Allah ini. Ya, kita sembelih saja unta ini. Disembelihlah untanya. Berapa orang yang menyembelih unta? Apakah satu kampung kaum Samud mereka menyembelih bareng-bareng? Tidak. Yang menyembelihnya mungkin 1 orang, 2 orang, atau 3 orang saja kaum Samud. Tapi kenapa kemudian diazab oleh Allah semuanya? Karena tidak ada yang mengingkari kemungkaran ketika itu. Ya, mereka diam, mungkin ridho. Karena diam itu bentuk ridho. Makanya perlu untuk kemudian kita apa? Mengingkari dalam hati, ini sebagai bentuk pengingkaran, walaupun kata Rasul wadzalika dhaful iman, dan itu selemah-lemah iman, tetapi ini menjadi bukti bahwa kita berlepas diri dari kemungkaran ini. Tapi jangan kemudian kita berlepas diri dan duduk dengan kemungkaran yang kita tonton gitu ya. Nu penting mah hatewe mengingkari, tapi masih kenewe gaul, masih kenewe bareng, masih kenewe nonton gitu ya. Berarti dia nggak mengingkari begitu. Karena bentuk kemungkaran dengan hati, dia berlepas diri dan meninggalkan kemungkaran itu. Iya, dan dia meninggalkan kemungkarannya. Jadi ayat ini dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala, surat Hud ayat 100. Ayat 116 ini adalah dalil tentang bahwasannya definisi ghurbatul Islam adalah ketika apa? Ghuraba itu adalah orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah definisi ghuraba. Walaupun nanti akan disampaikan kembali penjelasan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian Syekh mengatakan, membawakan hadis wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Marfu, hadis ini datang dari Abi Hurairah yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada'al islamu ghariban, awal mula Islam itu gharib, asing. Karena tadi kita sampaikan awal mula Islam itu dibawa oleh Rasulullah. Yang awal mula Islam itu pengikutnya hanya beberapa orang saja, gelintir orang saja. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Bahagia bagi orang yang asing berarti apa? Definisi sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan ketika manusia melakukan kejelekan.
adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah ketika manusia justru menjauhinya. Maka dia adalah ghuraba. Maka dia adalah ghuraba. Ketika dia justru berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, pada kondisi kebanyakan manusia justru melakukan kebidahan, maka dia adalah ghuraba. Jadi ghuraba ini adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah ketika kebanyakan manusia menyimpang darinya. Ini termasuk definisi daripada ghuraba. Apa kemudian kata Rasulullah? Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Berbahagialah bagi orang-orang yang gharib. Taib. Artinya berbahagialah bagi orang-orang yang dia berbeda dengan kebanyakan manusia. Bukan berarti dia menyelisihi kebanyakan manusia dalam perspektif kejelekan, tidak. Tapi karena dia berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan kebanyakan manusia menyelisihinya, maka dia dikatakan sebagai ghuraba. Maka kata Rasul apa? Berbahagialah. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, sayati zamanun al-qabid ala dinihi kal-qabid ala jamr. Akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia seperti berpegang teguh dengan bara api, artinya panas. Ya, mau sholat aja susah, mau melakukan kebaikan aja susah. Ada waktu di mana kita melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mau melakukan amalan ibadah. Orang-orang musyrikin bagaimana caranya mengupayakan agar Rasul tertahan dari peribadatannya dengan upaya-upaya, ya, yang kita ketahui bagaimana Rasulullah dilempari dengan kotoran unta ketika sujud, gitu ya, di Masjidil Haram. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar batu oleh orang-orang Taif. Bagaimana Rasulullah diusir. Padahal yang didakwahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah apa? Hanyalah Quran dan Sunnah. Hanyalah tauhid, agar manusia bertauhid kepada Allah dan agar manusia senantiasa berpegang teguh dengan Sunnah, tidak boleh melakukan kebidahan-kebidahan. Tapi justru dakwah itulah yang memang akan ada musuh, gitu ya. Justru dakwah itulah yang memang akan ada apa? Akan ada orang-orang yang menghalanginya. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibawa ke Gua Hiro, ya, oleh malaikat Jibril, kemudian dikatakan ikra, bacalah. Kata Rasul, mana biqori, saya tidak bisa baca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah lari ke Khadijah bintu Khuwailid dan mengatakan, zammiluni, selimutilah saya. Dathiruni, selimutilah saya. Sampai turunlah surat Muzammil dan Mudathir. Sampai Khadijah bintu Khuwailid kaget, loh, kenapa? Siapa yang mau mencelakaimu? Karena nggak mungkin sosok Nabi Muhammad, sosok seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ada orang yang membencinya, itu nggak mungkin. Karena dia ini sosok orang yang tidak pernah mengganggu orang lain, yang senantiasa menyambung silaturahmi, yang senantiasa menyayangi anak kecil dan menghormati orang yang lebih besar darinya. Jadi nggak mungkin ada orang yang benci, itu nggak mungkin. Ada apa? Diceritakan oleh siapa? Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sosok yang ditemukan di Gua Hiro. Kemudian kata Khadijah bintu Khuwailid, ayo kita datang ke anak paman, yaitu namanya Waraqah bin Naufal. Ketika ditantangkan kepada Waraqah bin Naufal, dan beliau adalah seorang ahlul kitab, artinya suka baca Alkitab, Taurat dan Injil dibaca oleh Waraqah bin Naufal ini. Kemudian mengatakan, wallahi hadan namus, demi Allah yang datang kepada Muhammad ini adalah namus. Namus ini bahasa Ibrani yang artinya malaikat Jibril. Walaqad jaa ila Musa, dia pernah datang kepada Nabi Musa. Kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Wallahi, demi Allah, ma jaa ahadun bimithli ma jaa bihi ila udhiya. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang dibawa oleh orang ini, yaitu Nabi Muhammad ini, maka pasti dia akan disakiti, maka pasti dia akan dicela, akan diusir, bahkan akan dibunuh. Apa kemudian kata Waraqah bin Naufal? Wallahi, ketika itu terjadi dan saya masih hidup, maka saya orang yang pertama yang akan membelanya. Tapi qadarullah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah meninggal. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan beliau termasuk orang yang masuk Islam di kalangan ahlu fatrah ketika itu, karena terhentinya antara wahyu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, tapi beliau beriman, ya.
Jadi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada nabinya, ya, dan dia tidak musyrik, artinya tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, dia beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, melakukan amalan-amalan di dalam Taurat atau Injil, maka dia masih kondisi apa? Muslim, selama dia nanti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah datang Nabi Muhammad dan dia tidak beriman, maka kafir dia. Ya, maka dia kafir. Ketika datang Nabi Muhammad dan dia tidak mau beriman. Maka di sini kita melihat bagaimana Nabi SAW, ya, di awal Islam ujian ataupun berbagai macam bentuk musibah yang didapatkan oleh Nabi, oleh para sahabat yang ketika mau masuk Islam. Dan itulah salah satu bentuk daripada gharib. Dan begitulah nanti di akhir, kata Rasulullah, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, al-qabid ala dinihi kal qabid alal jamr. Akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia seperti berpegang teguh dengan bara api. Susah, berat. Ya, berat. Taib. Ketika seseorang melakukan amalan, misalkan salah satu misalkan yang ya masih mungkin diantara para ummahat ibu-ibu masih agak tabu, ya, poligami misalkan. Poligami adalah sebuah amalan yang ini dianjurkan dalam Islam bagi yang mampu tentunya, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Bagi yang mampu dengan syarat-syarat tertentu dan dia bisa berlaku adil kepada istri-istrinya, maka boleh baginya untuk berpoligami. Tapi sekarang hal ini akan menjadi sebuah amalan yang mungkin ibu-ibu menghujat semuanya. Bahkan pernah itu ada kajian Ustaz Syafiq Basalamah hafizahullah taala, ketika ditanya, ibu-ibu milih mana, suaminya menikah lagi atau mati? Ada yang ngomong mending mati aja katanya. Sampai segitunya gitu, ya. Ketika ada orang yang poligami, maka kemudian orang-orang akan bangkit semua, wah ini poligami, ini seakan-akan ini amalan dan lain sebagainya. Tapi ketika orang melihat dia kumpul kebo, dia pacaran, dia dan lain sebagainya, orang diam seribu bahasa. Seakan-akan ini menganggap biasa saja. Tapi justru poligami menjadi sebuah amalan yang terlihat seakan-akan seakan-akan menakutkan gitu, ya. Padahal ini termasuk bagian daripada Islam. Ini bagian kecil saja, ini bagian kecil. Atau mungkin berjenggot, ya. Alhamdulillah kita sekarang berjenggot mungkin sudah tidak terlalu susah dalam berjenggot gitu, ya. Dulu awal-awal berjenggot, ketika berjenggot, wah dicemooh lah, dihina dan lain sebagainya. Sekarang ketika para artis berjenggot sudah mulai jenggot di mana-mana sekarang, ya. Taib. Atau bercadar misalkan. Ketika para istri bercadar, yang kemudian ada orang melihatnya, ini seakan-akan amalan yang menyesatkan, sesat dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas walaupun itu sunnah, walaupun sunnah, ya. Jangan kemudian kita menganggap ini sebuah kewajiban bagi seorang perempuan harus bercadar menutup semuanya. Memang kata Rasulullah, ini yang sepakat gitu, ya. Maksudnya tetap ada perselisihan kecuali muka dan telapak tangan. Almar'atu kulluha aurat, perempuan itu semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ada yang mengatakan afdol ditutup, ada yang mengatakan sunnah saja. Jadi perselisihannya antara wajib dan sunnah, ya, antara wajib dan sunnah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sunnah, afdoliyah, dianjurkan. Taib. Ini maksud apa? Maksud bentuk-bentuk daripada keterasingan Islam. Dan Islam akan menjadi terasing. Dan Islam akan menjadi terasing. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yudrasul Islam kama yudrasul thawb. Tertanggalnya Islam itu sebagaimana tertanggalnya baju, ya, satu persatu, helai satu helai, satu kancing. Yang paling pertama diangkat adalah amanah. Jadi amanah itu sudah mulai barang langka di antara kaum muslimin. Jangan di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang suka mengaji saja, itu amanah itu termasuk barang langka. Karena termasuk yang paling pertama diangkat adalah amanah. Kemudian setelahnya adalah Al-Quran, setelahnya sampai akhirnya adalah sholat. Sampai kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman orang-orang mengingat Allah dalam salatnya hanya mengatakan Allah, Allah. Dan hadisnya sahih. Dan ini dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, termasuk orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir. Karena nanti di akhir zaman
Yang termasuk orang muslim itu salat mereka hanya ucapan Allah Allah saja. Dan dikatakan ini orang muslim. Tapi yang mereka kenal dari salat itu hanya Allah. Jadi nggak kenal lagi bagaimana takbiratul ihram, bagaimana bacaannya, ruku, sujud dan lain sebagainya. Jadi yang mereka kenal hanya Allah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Islam akan terasing. Dan sekarang sudah mulai kita melihat. Ya bagaimana kaum muslimin? Kita Indonesia berapa persen sekarang? 70% muslimin. Dulu kita masih SD, perasaan ingat 90% atau 95% Islam itu. Sekarang sudah mulai bergeser, jadi 75% atau 70% gitu, atau 80% paling banyak. Padahal dulu kita tahunya 90% lebih Islam itu. Berarti banyak sekarang yang proses kristenisasinya banyak gitu ya. Atau banyak orang yang muslim yang bahkan tidak tahu agamanya. Banyak gitu ya, kalau kita lihat di medsos anak-anak SMA yang ketika ditanya rukun Islam, rukun iman aja nggak tahu. Padahal itu rukun, ya, padahal itu adalah termasuk rukun. Ini kewajiban siapa? Kewajiban ustadz? Bukan, kewajiban kita semua. Kewajiban kita semua untuk apa? Menyampaikan yang kata Rasul, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi ada kewajiban bagi kita yang mengaji, bukan ustadz, ya, bukan hanya ustadz maksudnya. Jadi jangan sampai kemudian tamat tugas ustadz wayahan asokwe kayak itu kadir. Enggak, tugas kita semua. Tugas yang mengetahui satu ayat kata Allah, kata Rasul untuk disampaikan, apalagi beberapa ayat, beberapa hadis kita ketahui harus kita sampaikan. Berarti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh lepas. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh apa? Tidak boleh berhenti. Terus gitu ya. Taib. Kemudian setelahnya warawahu Ahmadu min hadits Ibnu Mas'ud, dan Imam Ahmad telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Wa fihi, dan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, kila dikatakan kepada Rasul, manil ghuraba, siapa yang dimaksud dengan orang-orang asing? Qala, kemudian Rasul mengatakan an-nuzza'u minal qabail. Al-ghuraba adalah an-nuzza', orang-orang yang terusir dari kabilah-kabilah. Taib, ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-ghuraba itu adalah an-nuzza' minal qabail, orang yang terusir dari kabilah-kabilah. Taib. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, an-nuzza' ay jamun nazi'un wa nazi'un wa huwal gharibul ladzi nuzi'a an ahlihi wa asyiratihi. An-nuzza' adalah jamak dari nazi' atau nazi', yaitu gharib, orang asing yang terusir dari keluarganya, dari istrinya. Ya, ay alladzina yakhrujuna anil auton liiqamati sunaniddin, yaitu orang-orang yang keluar dari auton, dari watonnya, dari negerinya untuk menduduki tempat yang lain. Wal qalilu minan nasi man yahjur watanahu wa asyiratahu min ajli ilai kalimatil haqq. Jadi di sini secara bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuraba itu adalah orang asing, itu adalah orang yang terusir dari kabilah. Ini menunjukkan tentang lafaz secara bahasa definisinya. Kemudian setelahnya di dalam riwayat lainnya, taib adzan ya. Taib, kita jeda dulu salat isya baru kita lanjut ya setelah salat. Taib, itu saja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan. Tadi sampai ke hadis warawahu Ahmadu min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Imam Ahmad telah meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Wa fihi, dan dalamnya ada lafaz qila manil ghuraba, dikatakan kepada Rasul, siapa orang-orang ghuraba itu, orang-orang asing itu? Qala an-nuzza'u minal qabail. Al-ghuraba adalah orang-orang yang terusir dari kabilah-kabilah. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya,
Ini diriwayat dalam Imam Ahmad, masih dalam musnadnya. Alladzina yasluhuna inda fasadan nasu, yaitu orang-orang yang mereka berbuat baik ketika manusia berbuat rusak atau ketika sudah rusak manusia. Yang tadi kita sampaikan ya, aslaha yuslihu, kalau soluha yasluhu. Jadi ghuraba itu adalah alladzina yasluhuna, orang-orang yang berbuat baik idza fasadan nas, apabila manusia berbuat rusak. Jadi ketika kebanyakan manusia berbuat rusak, maka ghuraba ini adalah orang yang berbuat baik. Taib, ini salah satu daripada makna al-ghuraba. Kemudian warawahu Ahmad min tariqi Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari tariq Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa fihi, dan di dalam hadisnya adalah fatuba yauma idzin lil ghuraba. Maka berbahagialah ya ketika itu bagi orang-orang yang asing. Idza fasadan nasu, apabila manusia berbuat jelek atau ketika manusia berbuat rusak. Taib. Jadi ini makna daripada al-ghuraba. Wali Tirmidzi, dan di dalam riwayat Tirmidzi min hadits Katsir ibni Abdullah, dari hadis Katsir bin Abdullah, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Siapa orang-orang asing itu? Alladzina yuslihun, yaitu orang-orang yang berbuat baik ataupun memperbaiki. Islah artinya berbuat islah, memperbaiki gitu ya. Maaf sadan nas, apa-apa yang dirusak oleh manusia, min sunnati, dari sunnahku. Jadi definisi yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah ya, definisi ghuraba adalah alladzina yuslihun nas, alladzina yuslihuna maaf sadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika manusia merusak sunnah Rasulullah, mereka menjauhi sunnah Rasul, bahkan benci kepada sunnah, maka ghuraba adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada sunnah, cinta kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu apa? Salah satu definisi ghuraba. Maka kalau kemudian ada seseorang yang mengatakan dirinya ghuraba tapi benci kepada sunnah, maka bukan ghuraba. Jadi ghuraba itu adalah orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahnya Rasul, kata Rasul, dari sunnahku. Sampai dalam sebuah perkataan at-tabi'in, Yahya al-Qattan gitu ya, dan yang lainnya, disebutkan adab wara'a sunnah khairun minal jihad fi sabilillah. Jadi membela sunnah itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita membela sunnah, mengatakan ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya jelas. Ketika manusia mengatakan ini adalah bukan sunnah, bahkan mereka mencemooh ini, berarti ada bentuk pembelaan dari kita. Maka Yahya al-Qattan mengatakan adabbu wara'a sunnah, membela sunnah khairun minal jihad fi sabilillah, itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang jihad di jalan Allah, yang dihadapi dengan argumen dan senjatanya adalah orang kafir, jelas musuhnya. Tapi yang ketika dia membela sunnah, yang dihadapi adalah kaum muslimin, saudara sendiri. Yang kadang kita perlu perlu cantik di dalam menyampaikan agar diterima gitu. Ya, yang kadang kita perlu memperbaiki kata-kata kita agar diterima. Yang kadang kemudian orang-orang mengatakan, wah salafi ini dikit-dikit bid'ah. Terus mau kita katakan sunnah, jelas-jelas bid'ah kita katakan sunnah. Iya, nggak bisa juga. Iya, bid'ah itu bid'ah, yang sunnah ya sunnah. Walaupun mungkin kita kadang-kadang menyampaikannya mungkin harus dengan lafaz-lafaz yang bisa dan mudah diterima gitu ya. Kadang-kadang orang baperan. Kalau kita ngatain bid'ah dengan tegas keras, mungkin dia langsung bahasa Sundanya baborah narima gitu ya. Ujung ngamak we nu aya gitu.
Mungkin kita perlu menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat yang mungkin bisa lebih diterima gitu ya. Ini mungkin dari retorika kita saja, uslub menyampaikannya saja. Kalau sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Bahkan membela sunnah itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Karena apa? Karena jihad itu jelas lawannya orang kafir, mereka musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita membela sunnah, itu yang kita hadapi saudara kita sendiri kadang-kadang. Yang kita hadapi kaum muslimin saudara kita. Maka perlu ya di dalam menyampaikan ini sunnah dan tidak, perlu seseorang mengetahui betul ya dengan dalil jelas hadisnya, tidak diselisihkan atau tidak perselisih ini hadisnya. Mengatakan ini sahih, ini adalah sunnah Rasulullah. Walaupun bedanya masalah wajib dan tidak mungkin ya, atau wajib dan sunnah gitu ya. Misalkan jenggot, ada sebagian mengatakan ini mah ada sunnah aja. Ya sudah, walaupun memang ini sepakat kita jenggot sunnah, kan lebih baik mengamalkan sunnah daripada tidak gitu ya. Kecuali yang mengatakan jenggot mah sunnah-sunnah acan misalkan, ya, maka perlu kita kemudian luruskan. Ketika kita sepakat jenggot itu sunnah, ya sudah sunnah, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan wajib jenggot itu. Sebab kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aful liha wa qasus syarib khaliful majus, kata Rasul. Biarkanlah jenggot kalian, potonglah kumis kalian, selisihilah orang-orang majusi. Sampai kata para ulama di dalam memanjangkan jenggot, memotong kumis, ini ada bentuk penyelisihan terhadap orang Yahud. Taruhlah kata mereka ini kan termasuk sunnahnya orang-orang terdahulu, ya. Kemudian dengan berbagai macam argumen dan pembelaan yang mengatakan ini bukan sunnah saja, yang kemudian menganggap sunnah itu diamalkan dapat pahala, tidak apa-apa. Tapi kita sepakat ini sunnah, walaupun ada yang mewajibkan, kita katakan tadi ya. Tetapi tentunya apa? Mana yang paling utama? Kita meninggalkan sunnah atau mengamalkan sunnah? Jelas-jelas mengamalkan sunnah, membela sunnah. Ya, jelas-jelas mengamalkan dan membela sunnah. Ini maksudnya contoh kecil, karena lebih ada yang lebih contoh yang lebih besar dari itu. Intinya apa? Intinya ghuraba adalah alladzina yuslihuna ya idza fasada nasu min sunnati. Itu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia merusak sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Maka mereka adalah ghuraba. Maka mereka adalah orang-orang yang ghuraba. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang ghuraba. Berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Taib. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan, wa Nabi Umayyah qala, dari Abu Umayyah beliau mengatakan, sa'altu Aba Tha'labata, aku telah bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kaifa taqulu fi hadil ayati, bagaimana pendapatmu, apa yang kamu ucapkan di dalam ayat ini? Dalam surat Al-Maidah 105 ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Ini ditanyakan oleh siapa? Oleh Abu Umayyah perawi kepada Abu Tha'labah. Ya Abu Tha'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Ya, tentang surat Al-Maidah ayat 105 ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Kemudian apa dijawab oleh Abu Tha'labah Al-Khushani? Ama wallahi, maka demi Allah, kata Abu Tha'labah, laqad sa'alta anha khabiran, kamu telah bertanya tentang ayat itu terhadap orang yang khabir, yang mengetahui. Khabir ini yang berilmu, mengetahui. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya tentang ayat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, bali tamiru bil ma'rufi wa tanahau anil munkar. Ya, bahkan termasuk dari makna alaikum anfusakum adalah bukan hanya jagalah diri-diri kalian kemudian kita diam di rumah menjaga diri saja,
Tapi kata Rasul, balik tamir bil ma'ruf, bahkan kalian beramar ma'ruflah kalian dan bertanahu anil mungkarlah kalian. Bahkan kalian apa? Bukan hanya menjaga diri kalian, tapi apa? Kalian memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sampai ketika kamu melihat orang yang syuhan, yang kikir diikuti, wa hawa muttaban, dan hawa nafsu yang dituntut, yang diikuti gitu ya, wa dunya mu'atsaratan, dan dunia yang lebih mu'atsarah, lebih lebih dicintai, digandrungi gitu ya, lebih didahulukan, isar, wa ijaba kulli dira'yin bi ra'yihi, dan ketika seseorang mulai takjub kepada pikirannya, dan ketika setiap orang mulai bangga terhadap pemikirannya, ra'yunya, fa'alaika binafsika, maka ketika itu wajib bagimu menjaga diri. Ya. Artinya ayat ini adalah dipahami oleh sebagian sahabat, alaikum anfusakum, jaga diri kalian aja sudahlah, nggak usah pikirkan orang lain. Tapi apa kata Rasulullah, balik tamir bil ma'ruf wa tanahu anil munkar. Maksud ayat ini adalah justru kalian harus amar ma'ruf nahi munkar, tetap tegakkan itu. Sampai betul-betul kalian melihat orang kikir atau kekikiran mulai diikuti, hawa nafsu mulai ditaati, dunia sudah mulai lebih diprioritaskan daripada dunia, daripada agama, daripada akhirat. Dan ketika setiap manusia mulai bangga terhadap pemikiran dan ra'yunya, maka ketika itulah fa'alaika binafsik, wajib bagimu menjaga dirimu. Wada angkal awam, kata Rasulullah, dan biarkanlah orang-orang awam. Setelah apa? Setelah ada proses supaya amar ma'ruf nahi munkar dulu. Amar ma'ruf nahi munkar dulu, terus berupaya dengan itu. Setelah kemudian hawa nafsu ya diikuti, kekikiran mulai ditaati, dunia sudah jadi prioritas, maka ketika kondisi seperti itu, jagalah dirimu dan tinggalkanlah orang-orang awam, maksudnya orang-orang bodoh. Fa inna min waraikum ayyaman, karena di belakang kalian, di depan kalian ada hari-hari, asabru fihinna mithlul qabid al jamr, orang-orang yang bersabar di hari-hari itu seperti memegang teguh, seperti memegang bara api. Lil amili fihinna mithlu ajrin khamsina rajulan, bagi orang yang beramal di hari-hari itu pahalanya seperti 50 pahala orang yang beramal. Mithla amalikum, seperti amalan-amalan kalian. Para sahabat bertanya kepada Nabi, minna au minhum ya Rasul, seperti pahala kami 50 pahala kami, orang 50 orang pahala kami atau pahala mereka? Kemudian Rasul mengatakan, bal minkum, bahkan seperti pahala 50 orang di antara kalian. Rawah Abu Daud, dari sini diriwayatkan oleh Abu Daud. Taib. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi. Taib. Dan hadisnya sahih. Ya, menunjukkan tentang apa? Tentang akan ada hari-hari di mana hari-hari tersebut orang-orang yang beramal itu seperti berpegang teguh dengan bara api, saking panasnya, saking susahnya beramal. Maka di hari-hari itu orang yang beramal, apa kata Rasul? Ya, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan. Maka bagi pelaku amalan kebaikan di hari-hari itu pahalanya seperti 50 orang yang melakukan kebaikan. Kemudian para sahabat bertanya, seperti 50 orang di antara kami atau antara mereka? Bahkan di antara kalian, kata Rasul. Jadi seperti 50 orang sahabat beramal. Taib. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang keutamaan seseorang yang beramal di hari-hari yang amalannya kondisinya sudah seperti itu. Mau mengamalkan ini digunjing orang, mengamalkan ini digibahin orang, mau mengamalkan ini seakan-akan amalan apa gitu ya. Itulah kondisi di mana apa? Amalan kebaikan orang-orang susah mengamalkannya. Kenapa? Itu tadi, dapat gunjingan, dapat celaan, dapat cemoohan. Taib. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kondisinya itu ada, maka orang yang beramal di hari-hari itu seperti orang yang beramal 50 orang yang beramal. Apakah di antara kami para sahabat atau di antara mereka orang-orang yang beramal ketika itu? Bahkan di antara kalian. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, karena kita setelah membaca hadis ini kemudian kita akan beranggapan, oh berarti akan ada hari di mana
orang-orang di dalamnya lebih besar pahalanya dibanding amalan dilakukan oleh para sahabat. Padahal Rasul mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Siapa sahabat Rasul ini? Ya, para ulama mengatakan sahabat Rasul adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman dengan Rasul dan mati di atas keimanan. Ya. Maka adapun orang yang bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul, kemudian dia murtad, maka dia bukan sahabat. Atau orang yang bertemu dengan Rasulullah dan dia tidak beriman kepada Rasul, pas Rasul wafat baru beriman, dia pun bukan sahabat. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah pun satu kali, beriman apa yang dibawa oleh Rasul dan mati di atas keimanan, maka dia adalah sahabat. Apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Lau ahadukum anfaqa mithla uhudi dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nisfahu. Kalau seandainya seseorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, itu tidak akan sebanding dengan sahabatku yang menginfakkan emasnya segenggam atau setengah genggamnya. Jadi kalau para sahabat menginfakkan satu genggam emas dan kita menginfakkan satu gunung Uhud emas, itu tidak ada bandingannya. Tetap lebih utama siapa? Lebih utama sahabat, karena mereka lebih besar pahalanya. Karena kita tahu bagaimana perjuangan mereka dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kemudian kita beranggapan ada hari di mana orang lebih mulia dari sahabat. Tidak, tetap. Tapi kondisi itu orang yang beramal di hari-hari itu besar pahalanya. Karena apa? Ujiannya besar. Sebagaimana para sahabat, ya, di awal-awal Islam mereka ketika mau sholat, ketika mau ibadah itu diuji. Ya, ketika ada hari-hari di mana seseorang melakukan amalan ibadah mendapatkan ujian, maka dia akan besar pahalanya. Karena inna idzamil jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu beserta dengan besarnya ujian. Semakin besar kita beribadah ujiannya, maka semakin besar pahalanya. Semakin jauh kita melangkah ke masjid, semakin besar pahalanya. Ya, semakin terik matahari kita mengaji, semakin besar pahalanya kalau kita maksakan. Semakin dingin kondisi cuacanya tapi tetap kita berupaya memaksakan mengaji, semakin besar pahalanya. Intinya apa? Inna idzamil jaza ma idzamil bala. Besarnya pahala itu berserta dengan besarnya ujian di dalam melaksanakannya. Taib. Kemudian apa kata Syekh Fauzan hafizahullahu taala? Lil amili fihinna ajrun khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Hadhihi mas'alatun muskilatun. Ini adalah permasalahan yang muskil. Artinya muskil ini ada pertanyaan besar di dalamnya. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan, innal ladzi yatamassaku bid-din fi akhir zaman indal fitan. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman ketika munculnya fitnah-fitnah, lahu ajru khamsina rajulan minas sahabah. Maka baginya pahala seperti 50 orang sahabat. Qalu minna wa minhum, kata para sahabat, dibanding kami banding mereka? Banding kalian, kata Rasul. Limadza, kenapa, kata Syekh Fauzan? Lianna sahabat ma Rasul, ya, wa dinu azizun fi dzalikal waqt wal muslimuna katsirun. Karena ketika para sahabat, apalagi setelah terjadinya Fatu Makkah, para sahabat yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam secara berbondong-bondong. Semakin apa? Semakin banyak kaum muslimin dan Islam aziz itu adalah mulia ketika itu. Ya, ada masa di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya Nabi haridil mu'minin alal qital, wahai Nabi anjurkan orang beriman untuk pergi berperang. Iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Jika terbukti di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, mereka akan mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Apabila di antara kalian ada 100 orang akan mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang kafir. Jadi di awal-awal Islam, mulia Islam, ditakuti Islam, itu bandingannya satu orang sahabat itu seperti 10 orang kafir. Makanya banyak peperangan walaupun mereka jumlahnya begitu banyak, itu dimenangkan oleh para sahabat, dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka senantiasa hati terpaut kepada Allah. Yang memenangkan peperangan adalah Allah. Tetapi ketika justru perang Hunain,
yang ketika itu para sahabat setelah Fatu Mekah berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam, kemudian Rasul menyerang Taif, terjadilah peperangan Hunain, tapi apa, justru mendapatkan kekalahan. Wa yauma Hunain, dan hari Hunain kata Allah, id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian bangga kepada jumlah kalian yang banyak, falam tughni ankum minallahi syai'a, padahal jumlah kalian itu tidak bisa memberikan kecukupan kepada Allah sedikit pun. Artinya yang memenangkan peperangan itu bukan jumlah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, ketika pada zaman Rasulullah Islam aziz, mulia pada waktu itu, muslim kathir, artinya orang-orang muslim para sahabat banyak. Amma hadza fahuwa gharib. Adapun kondisi yang disebutkan oleh Rasul sekarang ini, tadi hadis tadi, itu di mana kaum muslimin sedikit. Kita aja sekarang, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushiku ya taib, yusiku an ta'kulal umamu kama ta'kulul aqlatu ila qas'ati, hampir saja akan datang masa di mana umat-umat akan memangsa kalian seperti orang-orang sedang memakan makanan di atas meja makannya. Jadi akan ada masa di mana kita ini akan akan diperebutkan oleh orang kafir, dimangsa oleh orang kafir. Kemudian para sahabat bertanya, amin kilatinan yauma idzin ya Rasul, apakah karena kami sedikit ketika itulah? Bal antum hina idzin katsir, bahkan kalian ketika itu banyak, kata Rasul. Tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Banyak kita banyak, tapi orang kafir yang sedikit ini akan mencaplok kita, akan mengganggu kita, dan kita nggak bisa apa-apa. Akan ada masa itu, kata Rasulullah. Apa sebabnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci daripada kematian. Ini sebab kemudian apa, Allah angkat kemuliaan dari kaum muslimin. Ya la ya taib, la yarjuhu ala taib, la yunzau hatta yarju ila dinikum, tidak akan dicabut ya kehinaan itu sampai mereka kembali kepada agama-agamanya. Jadi yang membuat Islam ini mulia yaitu Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kembali kita ke majelis ilmu, ya, dengan kembali kita kepada majelis taklim, kepada kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini yang membuat apa, Islam menjadi mulia. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, hadis ini adalah Rasulullah mengatakan di mana kaum muslimin sedikit, beda dengan para sahabat ketika itu banyak. Di mana kaum muslimin sedikit, ya, dan Islam diremehkan, dihinakan, dan orang melakukan agama dia dianggap melakukan kesalahan, bahkan dicemooh, digunjing, maka ketika itulah apa, hari-hari di mana kata Rasulullah apa, inna min ba'dikum ayyaman lisabir, nanti setelah kalian itu akan ada hari-hari yang kalian itu harus bersabar di hari-hari itu. Karena orang-orang yang bersabar di hari-hari itu dan beramal seperti 50 orang beramal, pahalanya seperti 50 orang beramal. Jadi bukan, kata Syekh Shalih Fauzan, bukan kondisinya orang-orang nanti itu lebih mulia dari sahabat, bukan. Tetap sahabat lebih mulia. Apalagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau 10 orang yang dikabarkan masuk surga, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Taib, Abu Sa'id Al-Khudri, Waraqah Taib, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya, Sa'ad bin Ubadah, dan seterusnya. Atau orang-orang yang mengikuti perang Badar, perang Uhud, Bayatul Ridwan, atau orang-orang min qablil fathi wa qatal, masuk Islamnya sebelum peperangan dan sebelum Fatu Mekah. Itu lebih utama dibanding orang masuk Islam setelah Fatu Mekah, atau setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Artinya apa? Orang yang paling mulia itu para sahabat. Itu tidak mungkin dibandingkan dengan orang-orang sekarang di akhir zaman. Hanya saja di akhir zaman ini pahalanya kenapa besar? Karena ujiannya besar, ya, karena gangguannya besar. Apakah kita termasuk ada di dalamnya? Mungkin bisa jadi. Ketika kita beramal sebuah amalan dan kita merasakan ini berat kita amalkan, apalagi kita mulai diganggu ketika beramal, padahal kita mau sholat, padahal kita mau ibadah, diganggu misalkan, padahal kita hanya mau ngaji, ya, dipidanakan misalkan, dibubarkan misalkan, dan lain sebagainya, padahal mau ngaji, dan di dalam pengajiannya nggak ada kita sedikit pun menghujat orang, bahkan menggiring orang untuk menumpahkan darah manusia, enggak. Kita ke pemerintah aja nggak boleh demo gitu ya, apalagi untuk menumpahkan darah orang. Tapi tetap ada ujian. Padahal yang kita kaji hanya Al-Quran dan Sunnah. Yang kita kaji hanya Al-Quran dan Sunnah.
Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari itu mungkin ada. Bagi sebagian tempat mungkin terlihat. Ya walaupun gak seluruhnya gitu ya, ya alhamdulillah. Kita di Pangalengan mungkin adem-adem saja, ngaji biasa aja, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Dayanya ayat. Alhamdulillah. Taib. Jadi maksudnya di sini kata Syekh Shalih Fauzan, kenapa pahalanya 70 atau 50 bandingan orang-orang sahabat? Karena orang-orang beramal di hari-hari ini ujiannya besar. Ya, ujiannya besar, maka pahalanya pun lebih besar. Makanya tadi disebutkan oleh Rasul, inna idzamil jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu beserta dengan besarnya ujian. Taib, kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, warwa Ibnu Waddah ma'nahu, dan Ibnu Waddah telah meriwayatkan dengan maknanya min hadits Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Inna min ba'dikum ayyaman lisabir fiha, sesungguhnya setelah kalian ada hari-hari bagi orang yang bersabar di dalamnya, al mutamassiki bimithli ma antum alaihi, orang yang berpegang teguh seperti kalian hari ini sekarang, ajru khamsina minkum, maka pahalanya seperti 50 orang di antara kalian. Ini Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, setelah kalian nanti para sahabat ada hari-hari di mana di hari-hari itu orang yang bersabar, orang yang berpegang teguh dengan amalannya seperti kalian hari ini gitu ya, sholatnya, puasa dan lain sebagainya, tapi pahalanya lebih besar 50 kali lipat dibanding kalian. Karena apa? Itu tadi ujiannya ya, gunjingannya, taib, gangguan dan lain sebagainya. Tsumma qala anba'ana Muhammad bin Sa'id anba'ana Asad qala anba'ana Sufyan bin Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id bin Abi al-Hasan qala, berkata, qultu li Sufyan, aku katakan kepada Sufyan, aku berkata kepada Sufyan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, na'am innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum. Jadi ditanyakan kepada Nabi, apakah seperti itu ya Nabi, pahalanya 50 kali lipat dibanding kita? Kata Nabi, iya. Innakum al-yawm, sekarang kalian ala bayyinatin min rabbikum, kalian beramal itu di atas bukti dan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, dengan keberadaan Rasulullah yang membawakan bukti kepada kalian, terus kalian beramal. Ya, ini tentunya kemudahan. Tetapi apa berbeda dengan nanti hari-hari di mana orang dilecehkan, orang yang mau beragama dilecehkan, orang yang mau beriman, beramal digunjing, ya, diganggu dan lain sebagainya. Dalam kondisi Rasulullah tidak ada ketika itu. Ya, berarti apa? Menunjukkan ujiannya berat. Tapi tetap kondisi orangnya tidak semulia para sahabat, tetap sahabat lebih mulia dari mereka. Tapi pahalanya orang yang beramal di hari itu lebih besar. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, kalian melarang dari kemungkaran, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, kata Rasul. Walam yadhar fikum sakratan, tetapi tidak muncul di antara kalian ada dua pemabok atau dua mabuk, kata Rasul. Sakrah atau dua yang mabuk gitu ya. Sakratul jahli wa sakratul hubbul aish. Yang pertama adalah mabuk kebodohan, yang kedua adalah mabuk dunia. Wasatahuluna atau wasatahuluna an dzalik. Taib. Kenapa di antara kalian, kenapa pahalanya lebih besar dari kalian 50 kali lipat? Karena kalian itu beramal, ada bayinat min rabbikum, ada Rasulullah, bukti dari Allah. Kemudian kalian berjihad, kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian itu semua masih dalam kondisi aman. Karena apa? Karena lam yadhar fikum sakratan, karena tidak muncul di antara kalian dua mabok ini. Penyakit yang dua penyakit berat ini. Apa itu? Sakratul jahli wa sakratul hubbul aish. Ya, mabuk kebodohan dan mabuk terhadap cintanya kehidupan atau dunia. Kita tahu bagaimana ya, pernah sering kita, bagaimana para sahabat ketika datang Abu Ubaidah al-Jarrah. Jadi para sahabat itu, ada para sahabat ini diutus oleh Rasul ke negeri-negeri yang menjadi jajahan Rasul, penaklukan Rasulullah. Ya, karena mereka akhirnya nggak mau diperangi dan udahlah masuk Islam. Najran, Yaman, kemudian Bahrain. Pernah Abu Ubaidah diutus ke Bahrain.
Untuk apa? Mengambil pajak tahunan, upeti, jizyah. Setelah membawa pajak tahunan dengan harta yang sangat banyak, maka kemudian apa? Para sahabat tahu, wah datang Abu Ubaidah, datang Abu Ubaidah. Kemudian para sahabat datang ke masjid. Rasul kaget, loh kenapa banyak para sahabat? Ternyata di antara mereka ada Abu Ubaidah al-Jarrah. Oh, kalian datang ke sini karena ada Abu Ubaidah. Karena ada Abu Ubaidah datang dari mana? Dari Bahrain. Bawa apa? Bawa uang yang banyak. Ketika itu Rasul paham, loh kenapa para sahabat ngumpul di sini? Oh ternyata ada Abu Ubaidah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wallahi ma akhsha alaikumul faqr. Demi Allah aku tidak takut kalian fakir. Walakin akhsha an tubsata lakumud dunya. Justru aku takut kalian itu kaya, kata Rasulullah. Justru aku takut kalian itu dibentangkan dunia kepada kalian. Fatanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba terhadap dunia. Fa ahlakatkum kama ahlakathum. Kemudian dunia menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasul kepada para sahabatnya itu bukan miskin, bukan, tapi justru kaya. Karena ternyata apa? Itu tadi, ini adalah merupakan penyakit. Ketika apa? Kaya dan cinta kepada kekayaan sehingga melupakan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahan. Ya, atau dikatakan oleh Rasul syakroh. Mabuk dia. Mabuk terhadap apa? Kebodohan dan juga mabuk kepada kehidupan atau dunia. Jadi di antara kalian tidak ada ini. Sedangkan nanti orang-orang yang beramal nanti, ini dua poin ini datang. Jangankan nanti, sekarang aja sudah berat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berlomba-lomba dengan dunia. Kadang-kadang dunia melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti zaman gitu ya. Taib. Wasatahuluna an dzalik. Dan tentunya akan merubah mereka dari itu. Fal muntamasiku yauma idzin bil kitabi was sunnah, maka orang yang berpegang teguh hari itu dengan kitab dan sunnah, lahu ajru khamsin, maka baginya pahala 50 kali lipat. Kila minhum, dikatakan apakah di antara mereka 50 kali lipatnya? La bal minkum, bahkan di antara kalian, kata Rasul. Taib. Ini hadis ini riwayatnya banyak ya, yang menguatkan satu dengan yang lainnya tentang sahihnya hadis ini. Ada masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti berpegang teguh dengan bara api. Ada masa di mana orang yang beramal dengan kebaikan di hari-hari itu, maka pahalanya seperti 50 orang yang beramal. 50 orang beramal di antara siapa? Di antara para sahabat. Berarti besar pahalanya. Tentunya bagi siapa? Bagi ghuraba, ya, bagi orang-orang yang merasa asing. Bukan asing karena kita mengasingkan diri dari kebanyakan manusia, enggak. Ya, ketika manusia berbuat jelek tetap kita berbuat baik. Ketika manusia berbuat rusak kita justru memperbaiki mereka. Maka inilah orang-orang asing. Ya, jadilah orang-orang asing. Itu apa? Orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ciri orang asing adalah orang yang senantiasa mengingatkan kebaikan dan melarang manusia daripada kejelekan. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Dikatakan tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fihi wa taib wa lam yadhhar fikum sakratan, dan tidak muncul di antara kalian dua sakroh. Sakroh ini adalah mabuk, ya. Yang pertama mabuk kebodohan dan yang kedua adalah mabuk kehidupan. Artinya akan ada di mana kebodohan menyebar. Bahkan termasuk min alamatis sa'ah yurfa'ul ilmu wa yakthurul jahlu. Termasuk tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat dan tersebarnya kebodohan. Ya, dan tersebarnya apa? Kebodohan. Taib. Kemudian walahu, dan darinya bisnadin al-mu'afiri, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, berbahagia bagi orang-orang yang asing, alladzina yatamassakuna bi kitabillah, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, hina yutrak, ketika kitabullah itu ditinggalkan, wa ya'maluna bi sunnati, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnahku, yauma tutrak, pada hari sunnahnya ditinggalkan. Jadi al-ghuraba ini adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Ketika orang-orang mencemooh sunnah, mencibir sunnah, mencela sunnah, naudzubillah, justru ghuraba ini adalah
mengagungkan sunnah, memuliakan sunnah, mencintai sunnah, membela sunnah. Maka inilah kondisi orang-orang yang ghuraba. Ya, bahkan para ulama pernah, salah satu Syekh Mukbil ya rahimahullahu taala, itu pernah mengatakan kepada sosok yang mengatakan dan mencela sebuah hadis, bukan mencela, mengkritisi sebuah hadis yang jelas hadisnya hadis Bukhari. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu." Apabila ada lalat seseorang di antara kalian masuk ke dalam bejananya, misalkan kita lagi minum kopi atau lagi makan sup sayur gitu ya, yang berair gitu ya, terus lalat itu masuk, kata Rasul, falyagmishu, celupkanlah si lalat itu. Fa inna fi ahadi janaihi da'an wa fil akhari dawaan, karena salah satu sayap ada penyakit, sayap yang lainnya ada obatnya. Maka orang ini mengatakan, wallahi demi Allah, saya lebih memilih dokter Amerika yang mengatakan bahwasanya terdapat jarathim, bakteri-bakteri dalam apa? Dalam lalat. Saya akan menolak hadis ini. Jelas hadisnya hadis Bukhari. Ternyata sekarang penelitian itu terungkap. Di dalam sayap lalat itu terdapat berbagai macam ada imun di dalam lalat itu. Ya, yang ternyata benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus apa ya? Yang pertama, ketika datang hadis yang hadisnya tidak diperselisihkan oleh para ulama, apalagi Bukhari Muslim, sudah kita percayalah, walaupun nolak akal kita ini, kita percaya ya sudah. Kita harus iman kepada hadis. Ya. Karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menolak hadis yang kadang kita asa tercocok jeung akal, sudah yang kita buang akal kita, jangan hadisnya. Selama hadisnya sahih berarti apa? Harus kita terima hadis itu. Walaupun tidak cocok dengan apa? Dengan akal. Karena agama ini hakikatnya itu bukan dengan akal, dengan ittiba. Kita harus mengikuti Rasulullah, bukan dengan akal. Karena nggak ada lagi kita mau ngapain kita menghukumi syariat. Yang ada tuh kita mengikuti saja. Kata Rasul A sudah, kata Rasul B sudah. Ngapain kita mengedepankan akal dibanding dalil? Karena ada orang-orang yang aklaniun, orang-orang yang yang Mu'tazilah, itu mengedepankan rasio dibanding dalil. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau dinu birra'i," kalau seandainya agama dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, ya, lamasul khuf a'lahu lamasul khuf asfaluhu aula min a'lah. Kalau seandainya agama itu dengan akal, maka mengusap khuf itu bawahnya itu lebih pantas diusap dibanding atasnya. Karena yang kotor itu apa? Bawahnya. Tetapi saya melihat Rasul mengusap atasnya. Ya. Kalau seandainya agama itu dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, maka mengusap khuf itu sebaiknya bawahnya, karena yang kotor itu bawahnya. Kenapa saya mengusap atasnya? Karena saya melihat Rasul mengusap atasnya. Taib, ya. Sampai dan juga kata siapa? Kata Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, "Ya Hajar, innaka hajarun aswadun, la tanfa wa la tadur." Wahai batu, sesungguhnya kamu hanya sebuah batu yang hitam yang tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabaltu. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, saya tidak akan mencium kamu. Ngapain? Perebut nyium Hajar Aswad. Buat apa coba? Karena kita mengimani ini adalah sunnah Rasul itu saja. Jangan kemudian kita cium Hajar Aswad, jualan bakal laku, jangan. Jangan kita kemudian cium Hajar Aswad bakal dapat jodoh cantik kaya, jangan. Tetap kita cium Hajar Aswad karena apa? Rasul mencontohkan itu, sudah. Karena melaksanakan sunnah Rasulullah. Nggak ada, jangan sampai ada keyakinan yang lain, jangan. Sampai Umar mengatakan, kalau seandainya mencium Hajar Aswad, perebut lagi, ya kan? Perebut ngejar Hajar Aswad itu. Kalau kita lihat di depan Hajar Aswad itu banyak orang yang siku-siku. Kita mau nyium itu dijempel ini, ditarik gitu ya, sehingga nggak jadi nyium. Apalagi ada ojek-ojek Hajar Aswad. Jadi ojek Hajar Aswad itu biasanya 4 orang dia. Dia lihat, ya, ada orang Indonesia, orang beberapa daerah gitu ya. Dia lihat jamaah haji, dia kayaknya mau nyium Hajar Aswad. Pak, mau nyium Hajar Aswad? Iya, susah, saya mental terus. Mau saya bantuin? Nggak apa-apa, 50 real. Ya sudah, murah kan 50 real. Padahal 50 real kali 4 orang. Di depan 2, di belakang 2. Jadi dia ke depan, yang 2 orang ini ngasih jalan dengan cara apapun, yang penting terbuka jalan. Terbuka jalan dia nyium. Yang belakang ngejagain, jangan sampai mengganggu orang yang tengah ini.
Udah beres ke pinggir nyium hajar aswad, ditagih 200 real. Wah, rame. Katanya tadi 50 real. Iya, 500 orang. Kita 4 orang, Pak. Emang nggak mau bayar 200 real? Padahal proses untuk menyium hajar aswad itu dengan cara apa? Dengan cara siku-sikuan gitu. Mendolimi orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya agama itu adalah dengan dalil, ya, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dengan akal. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya bisa sampaikan, karena setelahnya Syekh mengatakan babut tahdzir minal bid'ah, bab ancaman larangan keras terhadap kebid'ahan. Ya, karena seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang ghuraba itu adalah orang yang mengamalkan sunnah, mencintai sunnah, mengagungkan sunnah dan membela sunnah. Berarti harus apa? Mentahdzir bid'ah. Artinya menjauhkan manusia dari kebid'ahan. Ini bahaya bid'ah itu gitu ya. Ini insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang. Itu saja mungkin ya bisa sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya. Tafadhol. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri khusus ya. Taib. Ciri-ciri khusus, iya sebetulnya tidak ada ciri-ciri khusus. Yang ada itu adalah ciri-ciri Quran Sunnah. Adakah amalan ini dalil Qurannya Sunnahnya? Itu baru boleh. Jadi itu betul, pertanyaan bagus ya. Jangan sampai kita ketika melihat sebuah amalan yang menurut kita ini asing di mata kita, jangan kita kemudian mencap ini bid'ah. Jangan. Sampai kita tahu dulu ini adalah amalan bid'ah, jelas-jelas bid'ah. Makanya perlu, ini para sahabat terjadi antara para sahabat, antara tabi'in ya, ketika ada hadis Uqasah bin Mihsan, mungkin kita pernah menyampaikan atau pernah dengar gitu ya. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, man ra'a minkum inqadal barihatal lailah, siapa di antara kalian yang melihat bintang tadi malam jatuh? Kata salah seorang tabi'in mengatakan, anak, saya lihat, walakin lam akun fi sholat, tapi saya lihat di malam tadi saya tidak sedang sholat katanya. Dia takut orang menyangka bangun malam tadi sedang sholat, padahal saya tidak sedang sholat. Terus ngapain kamu bangun? Walakin niludik tuh, saya disengat. Kemudian matas, apa yang kamu lakukan? Ruqyah, saya diruqyah. Kemudian ditanya lagi, maha malak ala dalik, apa yang membuatmu diruqyah? Apa sebabnya? Apa dalilnya? Ini terjadi para sahabat dengan tabi'in ketika mengamalkan sebuah amalan. Loh, kenapa kamu begitu? Apa dalilnya? Ini perlu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan kita nggak percaya, tapi bukan nggak percaya, maksudnya kritis gitu ya. Kita melihat, loh ini perasaan saya nggak pernah ngamalin ini. Jangan kemudian kita langsung cap dia bid'ah. Sampai kita tahu mana dalilnya. Dia nyampaikan dalilnya. Kita periksa, ternyata sahih dalilnya. Oh, sahih ternyata dalilnya. Kita ternyata selama ini nggak mengamalkan. Oh, bisa jadi di amalan sunnah kita nggak tahu tentang ini. Atau misalkan ternyata amalannya nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan hadis, bisa masuk ke dalam kategori bid'ah misalkan ya. Jadi begini, di dalam memutuskan itu bid'ah dan tidak, itu memang berat. Ya, seharusnya para ulama menyampaikan ini bid'ah, ini tidak. Karena begini, ada sebuah amalan yang amalan itu tidak ada pada zaman Rasul, tapi tidak bid'ah. Seperti apa? Mengumpulkan Al-Qur'an. Karena pada zaman Rasul tidak ada mengumpulkan Al-Quran, ya, itu tidak bid'ah. Atau adzan 2 kali di hari Jumat pada zaman Utsman bin Affan. Sebagian para sahabat mengatakan ini tidak bid'ah. Karena Utsman ketika itu mengamalkan adzan 2 kali, adzan pertamanya di waktu duha, itu supaya mengingatkan para sahabat jangan terlalu santai, ini hari Jumat, biar cepat-cepat ke masjid gitu. Maka dilakukanlah adzan pertama oleh Utsman di waktu duha, dan adzan keduanya waktu adzan. Ini menunjukkan bahwasannya kita memang perlu menggali ilmu ya. Ketika kita melihat sebuah amalan, yang perlu pertama kita lakukan adalah ada dalilnya enggak, apalagi kalau dia saudara kita ya, mang atau wah atau siapalah, ayo dalil nanti gitu. Kan orang itu beramal kedah dalil misalkan ya, tanya dulu dalil, mungkin bisa ada dalil dia. Kalau dalilnya ternyata enggak ada, ya ada iya mah kan hade nuki mamanya nuki teh hade. Manya mereda harha kabatur tahade. Berarti ini namanya istihsanat. Ini anggapan-anggapan amalan baik. Kalau kata Imam Malik rahimahullahu taala,
Man istahsana fid din yaraha hasanatan. Barang siapa yang menganggap sebuah amalan baik dalam agama padahal Nabi tidak mencontohkannya, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam risalah. Berarti ada kebaikan yang Rasul tidak sampaikan kepada kita. Da imah hade gitu ya, dan imah saya kan Rasul menyontohkan, Rasul merentah apal. Wah, ini bahaya apalagi kalau mau kayak gini. Ya, sampai kata Imam Malik, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan menganggap itu baik dan Rasul tidak mencontohkannya, otomatis dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam risalah. Berarti ada risalah yang datang dari Allah tidak disampaikan oleh Rasul. Kemudian Imam Malik membawakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini pada aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Berarti bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya? Mengetahuinya adalah kita mempelajari Quran dan Sunnah, ya. Karena definisi khusus, ciri-ciri khusus nggak ada lah gitu. Kecuali bagi orang yang sudah tahu dalil, ya. Kecuali bagi orang yang sudah tahu dalil. Ciri khususnya ya wallah alam, ya. Ciri khususnya wallah alam ya, nggak tahu ya. Mungkin kita harus mempelajari Quran dulu atau mempelajari dalil dulu. Sebaiknya kita cari tahu lah amalan ini benar enggak gitu. Baiknya kayak gitu. Biar kita tidak jatuh, ya, biar kita tidak jatuh. Walaupun kita husnudon, orang ini masya Allah baik, ibadahnya rajin, masya Allah gitu ya, semua muamalah dengan manusia baik, kita pun berbaik sangka, kita ikuti dia. Tapi sebaiknya dalam masalah muamalah ibadah kepada Allah, kita harus tahu dalilnya, ya, harus tahu dalil. Sebaiknya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, ya. Ada yang lain? Silakan. Islam sendiri, ya. Kan di antara masyarakat jahiliyah atau kafir Quraisy pada saat itu. Sementara hadis ini juga dipakai di kalangan orang-orang yang kita tuduh pelaku bid'ah. Taib. Bahwa Islam itu kan asing, nanti akan asing. Kembali asing. Kan gitu. Iya. Nah, ini kan kontradiktif ya. Di satu sisi kita mengamalkan tauhid atau menegakkan tauhid, mengamalkan Islam itu seperti memegang bara api. Kalau cuma sekedar dicemooh, dihina, atau mungkin dinyinyirin atau dibully bahkan, kan belum sampai ke bara api. Gitu. Maka perintahnya wasbir ala ma yaqul, belum wahyuhum hajron jamilah, mestinya kan begitu. Masya Allah, ya. Ini gimana ini? Taib. Tadi definisi guroba kan banyak ya disampaikan oleh Rasulullah, salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sebentar, saya jelaskan dulu dari awal karena Bapak tadi kan membawain definisi juga. Tadi definisi kan banyak. Salah satunya adalah an-nuza anil qabail, terusir dari kabilahnya. Atau di goribi itu di kalangan kebanyakan kaum musyrikin, Rasul Islam sendiri gitu ya. Dan definisi goriba atau guroba tadi juga disebutkan alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang berbuat baik ketika kebanyakan manusia berbuat jelek, itu pun guroba. Dan juga definisi guroba adalah orang yang memperbaiki manusia ketika mereka merusak sunnah Rasulullah. Sunnah kata Rasul. Afsadan nasu min sunnati. Jadi guroba itu adalah orang yang memperbaiki ketika sunnahku dirusak. Maka salah satu guroba itu adalah orang yang memperbaiki manusia ketika mereka merusak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya apa?
Yudrasus saum, yudrasul Islam kama yudrasul saum. Islam itu tertanggalnya akan hilang Islam sebagaimana hilangnya tertanggalnya baju. Satu helai, satu kancing. Begitu pula dengan Islam. Maka nanti akan ada masa di mana orang tidak mengenal lagi sholat, gorib sholat itu. Nah, itu juga definisi. Adapun sekarang, bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah tidak kemudian lebih baik ketika kita merasa guroba di kalangan yang keumumannya masih muslim, ya masih melakukan, ya masih bertauhid, tapi mungkin jatuh kepada bid'ah mungkin ya, sedikit-sedikit bid'ah. Apakah kita harus bersabar dengan itu? Tentu bersabar. Bukan kita langsung hajar juga tidak. Karena di dalam definisi atau di dalam mensikapi ahlul bidah itu nggak kemudian ketika tahu dia bidah langsung ditinggalkan dan dihajar seakan-akan dia bukan saudara kita, enggak. Kita nasihati dulu, kita ingatkan ini adalah bid'ah, akhi ini bid'ah. Sebaiknya inilah sunnahnya. Tetap kita dengan, karena tahdzir nanti kita akan bahas sebetulnya ini di bab setelahnya nanti ya. Bab tahdzir minal bid'ah, ancaman keras, larangan keras terhadap kebidahan. Jadi ketika kita mensikapi ahlul bid'ah, kita nggak kemudian menghajar mereka sekaligus. Tapi kita sampaikan dulu ilmunya. Bahkan kalau bisa tadi kita katakan dengan cara yang bisa diterima ucapan kita. Karena hajar ini adalah kasih sayang. Hajar itu kasih sayang sebetulnya. Kita sebagai seorang muslim, dia seorang muslim melakukan kebidahan, bentuk kasih sayang kita menasihatinya. Ketika tidak digubris nasihat kita, nasihati lagi. Sampai kemudian sama sekali nggak mau, ya sudah hajar. Hajar pun bentuk kasih sayang kita itu sebetulnya. Makanya dan ini proses bukan hanya ketika kita menghajar seorang muslim karena bidah. Ketika terjadi nusuj antara suami dengan istrinya, faiduhunna wahjuruhunna, ya, wadribuhunna. Nasihati dulu, kemudian baru dihajar, dibau dan diantap, baru dipukul kata Rasulullah. Tapi kata Allah, tapi kata Rasul, la tadribil wajah, tidak boleh memukul wajahnya. Jadi justru hajar ini bentuk kasih sayang seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau kita tahu bagaimana Subaik zaman Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, melakukan kebidahan yang meyakini salah satunya adalah Quran itu makhluk, sampai dipukuli oleh Umar bin Khattab, bentuk kasih sayang Umar kepada Subaik. Sampai kemudian khalas ya Umar, ya Amirul Mukminin, rahmah fi ra'si, hilang apa yang di dalam kepalaku sekarang sudah hilang. Ini bentuk kasih sayang. Karena kalau dia orang kafir, mau ngapain aja udah terserah dia lah. Ya, jadi jangan kemudian kita mengingkari, mengingatkan seseorang melakukan kebidahan, kita benci sama dia, enggak. Itu justru bentuk kasih sayang kita. Kalau enggak ada kewajiban itu, ngapain ngaririwah diri gitu ya? Ngapain kita nyampe sorangan gitu? Sudah, kumamaneh lah. Enggak seperti itu agama mah. Tadi disebutkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar ini harus berjalan terus. Enggak boleh berhenti. Dan bentuk amar ma'ruf nahi munkar kepada seorang muslim ketika diperintahkan, diingatkan masih tidak mau, bahkan mungkin melawan, bahkan mungkin mencela, ya barulah proses hajar terjadi. Proses hajar itu terjadi. Maka ikhwah, jangan kemudian kita melihat kebidahan langsung kita hajar dia, nggak boleh itu. Kita sampaikan dulu, kita tetap ada aslul iman yang harus kita tanamkan sama dia. Dia ini saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Selama dia bertauhid, tidak musyrik kafir, dia saudara kita tetap. Harus dapat kasih sayang dari kita. Ya, nggak kemudian langsung kita hajar seakan-akan musuh, baik antap kena ada bid'ah, enggak. Proses dulu kita sampaikan, nasihati dulu gitu ya. Dengan cara yang mungkin bisa diterima. Bahkan kalau perlu kita datang kasih hadiah ke dia, biar apa? Biar dia suka sama kita. Dengan cara apapun agar dia mendapatkan hidayah. Memang salah sebagian orang kemudian apa? Ketika melihat kebidahan langsung main hajar, langsung main baro, tinggalkan, seakan-akan sudah dia kafir sudah. Ini nggak seperti itu. Taib, gitu ya? Ya mungkin saya tadi kan mereka juga meyakini Iya. apa yang mereka lakukan itu juga bagian daripada pendidikan sunnah. Nah, di sini kan Bagian apa? Oh, taib. karena kan seperti yang tadi contohnya, Iya. azan 2 kali, kemudian tarawih berjamaah. Jadi begini, Pak. Jadi ketika kita mengingkari kemungkaran, tadi kita sampaikan kita harus tahu dalil. Nggak boleh kita mengingkari kemungkaran yang mungkar itu masih diperselisihkan orang. Cek ya bid'ah, cek sama sunnah. Baru kemudian di sana masuklah bukan perdebatan, sharing, adu argumen, perdebatan.
Mereka juga sama dalilnya ini. Semua ahlul bid'ah itu sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, pemahaman yang beda. Makanya penting kata Rasul memahami apa dalil Quran Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi itu harus dengan ilmu. Ketika kita mengingkari kemungkaran, nggak boleh kita mengingkari kemungkaran kecuali apa? Kita berilmu. Ini adalah mungkar. Harus yakin ini mungkar. Nggak boleh kata orang ini mungkar, kata ini nggak boleh. Itu nggak boleh kita ingkari. Yang kedua, bentuk kemungkaran kita menghasilkan maslahat yang besar. Nggak boleh ketika kita mengingkari kemungkaran, kemungkarannya makin besar. Itu nggak boleh. Ada orang Kristen bangun masjid, bangun gereja di sini, kita hancurkan, lebih gede gerejanya, bantuannya lebih besar misalkan, karena negara kita dilindungi misalkan ya. Ini bukan mengingkari kemungkaran seperti ini. Tapi kita datang mungkin ke bagian-bagian terkait perizinan IMB dan lain sebagainya, bukan malah kita hancurkan gereja, datang bantuan lebih besar, gereja lebih gede. Berarti ini justru merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, sehingga apa? Kemungkaran itu makin besar. Itu salah. Tapi dengan hikmah. Ya, tetapi apa dengan hikmah. Itu tadi tentunya kembali kepada karena semua dengan Quran dan Sunnah. Tapi pemahamannya masing-masing. Pemahamannya masing-masing. Maka apa? Banyak ayat, banyak dalil, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, siapa kalian ini? Para sahabat. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, maksudnya siapa kalian ini? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Dalam ayat lainnya, wa may syaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya huda, petunjuk. Ya, dia sudah masuk Islam, sudah dapat petunjuk, tapi apa? Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, tapi dia mengikuti jalannya bukan jalan orang-orang beriman. Kalau Imam At-Tabari, Ibnu Katsir juga mengatakan sabilil mu'minin adalah para sahabat. Dia sudah mendapatkan hidayah petunjuk, tetapi memahami hidayah petunjuknya bukan dengan jalannya orang-orang beriman, bukan dengan jalannya para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam. Berarti ini ayat ini menunjukkan tentang pentingnya kita setelah dapat hidayah Islam, memahami hidayah Islam itu dengan pemahaman sabilil mu'minin. Siapa sabilil mu'minin? Para sahabat. Yaitu dalam surat An-Nisa ya. Ayat berapa? 140, Masya Allah. Taib ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Taib. Masya Allah. Sikap kita ya doakan mudah-mudahan Israel hancur, jelas. Mudah-mudahan musuh Islam semuanya hancur. Sudah itu saja. Ya, jangan kemudian muncul hujat di waktu yang kemudian akhirnya melemahkan gitu ya. Doakan sama Allah musuh-musuh Islam siapapun dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin ya. Itu saja bisa sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.